Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Judulnya di situ kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahannya semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Amin. Untuk firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema khotbah saya, yaitu senyum Bang Napi. Sekali lagi, senyum Bang Napi. Bagaimana keadaan saudara di saat mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Ya, mengalami, yaitu dia dipenjarakan bukan karena melakukan kesalahan, bukan karena melakukan pencurian, bukan karena melakukan pembunuhan, tetapi ia dipenjarakan karena Injil, karena Kristus ia sehingga dipenjarakan. Coba kalau kita berpikir bagaimana di saat hal yang sama kita alami, kita dipenjarakan dan hakim memvonis hukuman mati. Apa yang kita rasakan? Mungkin kita merasakan galau, mungkin kita akan menaik banding supaya minta keringanan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, atau kalau bisa minimal 20 tahun penjara. Tetapi yang luar biasa pada hari ini kita akan belajar bagaimana di tengah-tengah kesulitan bahwa Bang Napi itu, yaitu Rasul Paulus, dia tetap tersenyum, dia tetap bersukacita di setiap keadaan. Setidaknya pada hari ini kita akan belajar ada 3 hal krisis yang dialami oleh Rasul Paulus, dan sikap dia sikap dia di tengah-tengah krisis yang dia alami. Krisis yang pertama kita akan pelajari yaitu krisis lingkungan. Ayat 12 sampai 14 di situ menceritakan bagaimana Rasul Paulus dia dirantai kurang lebih 24 jam dan dia dijaga oleh penjaga yang bergantian. Kurang lebih setiap 6 jam para penjaga, para prajurit pergantian menjaga Rasul Paulus. Dalam penjara dia bukan hanya bebas terkurung dalam penjara, tetapi dia terus di dalam ruangan itu dia dirantai, kakinya dan tangannya dirantai, karena dia dianggap penjahat yang berbahaya, seperti demikian. Sehingga di tengah-tengah krisis lingkungan dia pasti ini mungkin sudah nasib saya, mungkin ini adalah akhir hidup saya. Tetapi yang sangat luar biasa di tengah-tengah krisis lingkungan,
tangannya terantai, kakinya terantai, tetapi semangatnya untuk memberitakan Injil tidak pernah terantai, tidak pernah surut. Tetapi di tengah-tengah penjara justru dia memberitakan Injil. Dia menjadi saksi bagi setiap orang-orang yang dia temui, bagi para prajurit-prajurit yang menjaganya. Dia memberitakan Injil. Bahkan tidak sedikit surat-surat kirimannya ditulis pada saat ia dalam penjara. Oleh karena itu, apapun yang kita alami di tengah-tengah krisis lingkungan, yang pernah surut untuk mengiring Kristus, yang pernah surut untuk melayani Tuhan, masalah apa yang kita hadapi, masalah dalam ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah dalam keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari Rasul Paulus, dia tidak pernah surut untuk menjadi saksi walaupun keadaan membelenggunya, penjara, ia berada dalam penjara atau dia dirantai dengan oleh rantai dengan kaki dan tangannya. Itu yang pertama, dia mengalami krisis lingkungan, tetapi di tengah-tengah krisis lingkungan, di saat dia dalam penjara, dia tetap tersenyum, dia tetap bersuka cita, dan dia masih bisa menguatkan orang-orang seimannya, teman-teman seimannya, jemaat yang ia layani di beberapa tempat. Lewat apa? Lewat surat kirimannya. Bahkan orang-orang yang dia temui dalam penjara dan juga para prajurit, dia injili. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis apa yang dia hadapi oleh Rasul Paulus, yaitu krisis sesama. Di tengah-tengah perjuangannya untuk memberitakan Injil, ini ayat 15-19, itu berbicara apa? Di tengah-tengah perjuangannya memberitakan Injil, ada orang-orang yang menentang dia, menentang Rasul Paulus, yang menuduh bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang palsu, yang menuduh bahwa Rasul Paulus memiliki motivasi untuk mencari untung. Bahkan ada juga di tengah-tengah pelayanannya tidak sedikit kadang-kadang ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi para jemaat yang ia layani. Ajaran Gnostik, Helenisme, ajaran Yudaisme dan lain sebagainya mempengaruhi jemaat yang dia layani. Tetapi di saat dia mengalami tantangan dari sesamanya, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah tawar hati. Tetapi dia tetap setia melayani dalam kesetiaannya itu dengan motivasinya yang tulus, yang menunjukkan integritasnya bahwa dia adalah rasul yang sejati, dia adalah abdi Allah yang sejati, dia adalah hamba Allah yang sejati. Tujuannya, motivasinya yaitu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tujuannya untuk memberitakan Injil sehingga orang lain bisa diselamatkan. Itu saja tujuannya. Dia tidak pernah mencari untung sepeser pun. Di tengah-tengah tantangan juga krisis sesama, banyak kadangkala orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan ingin melayani Tuhan dengan tanda kutip untuk mencari untung, mencari finansial, mencari kekayaan dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan kadangkala mengoleksi mobil yang mewah. Bahkan ada beberapa jemaat yang mungkin yang miskin, itu tidak seimbang. Bahkan kadangkala ada orang-orang Kristen tidak sedikit kadangkala ke gereja dengan tujuan untuk apa? Diberkati. Tetapi tujuannya bukan karena kasih Kristus. Oleh karena itu, di dalam krisis sesama ini, kita melihat motivasi kita mengiring Tuhan, motivasi kita melayani Tuhan. Satu tujuan motivasi kita melayani Tuhan, satu tujuan kita mengiring Tuhan datang ke gereja, yaitu karena kasih Allah yang begitu besar, pengorbanan Kristus yang begitu besar yang kita telah rasakan. Sudah seharusnya kita melayani Tuhan, sudah seharusnya kita berkorban untuk Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, krisis yang dia hadapi oleh Rasul Paulus, yaitu krisis kematian. Ayat 20 dan sampai 26, di situ menceritakan bagaimana kematian yang akan dia hadapi. Dia katakan bahwa bagiku hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam kehidupannya melayani Tuhan, satu saja tujuannya itu bagi Kristus, dan bagi dia mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena dia tahu bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Karena dia tahu bahwa di balik kematian ada mahkota yang ia sediakan, Tuhan sediakan bagi dia, bagi Rasul Paulus. Dan bukan hanya Rasul Paulus, bagi kita semua yang melayani Tuhan, yang mengiring Tuhan. Oleh karena itu,
di tengah-tengah krisis, pasti kita semua pasti akan mengalami namanya kematian. Kita sementara antri satu persatu untuk apa? Untuk dipanggil oleh Allah Bapa di surga. Tetapi ingat, jangan pernah takut dengan kematian. Di balik kematian ada kehidupan kekal. Di balik kematian ada keselamatan yang kekal. Di balik kematian ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Kuncinya apa? Tetap setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia tidak pernah takut dengan kematian walaupun dia tahu vonis hukuman mati menunggu dia di dalam penjara. Itu dia tidak pernah takut. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Bagi dia, hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami memiliki sikap seperti Rasul Paulus. Dia memiliki senyum di tengah-tengah kehidupannya, di saat dia mengalami dia harus masuk di penjara karena Injil Kristus. Dia tidak pernah takut di tengah-tengah krisis dalam kehidupannya, yaitu krisis lingkungan. Walaupun dia dalam penjara, dia tetap tersenyum, dia tetap bersuka cita, dan dia tetap memberitakan Injil. Bahkan di tengah-tengah krisis sesama, banyak orang-orang yang menuduhnya untuk sebagai guru palsu, sebagai rasul palsu. Dia tidak pernah takut. Dia tetap fokus pada Injil Kristus. Ajar kami juga Tuhan tetap tersenyum di tengah-tengah krisis yang kami hadapi, entah krisis lingkungan sesama dan juga krisis kematian. Sebab kami tahu kami semua sementara antri menuju surga, tetapi kami akan percaya di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Di dalam Kristus ada upah yang kami dapatkan di saat kami setia melayani Engkau, di saat kami setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, menerangkan firman-Mu. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.